Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Firda. Selamat datang. Selamat datang di Casting Podcast for Learning. Nah, pada pagi ini kita akan membahas membahas hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang kesehatan, khususnya kesehatan pada reproduksi. Sistem reproduksi. Nah, pada casting kali ini saya ditemani oleh Ibu Guru cantik dan juga berprestasi. Nah, siapakah beliau? Langsung saja silahkan Bu Firda untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Atin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zumratin Firdaus. Saya dari SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama sharing ya Bu, dan sekaligus juga sebagai diseminasi dari program Didamba P4TK IPA. Oke. Program Didamba P4TK ini yang angkatan ke-8. Jadi kita nanti akan belajar sekaligus sharing di sini mengenai kesehatan reproduksi. Betul. Kenapa kita perlu dan penting kesehatan ini untuk kita belajar dan sharing. Oke. Nanti lebih jelasnya kita akan mengalir saja ya Bu Firda. Khususnya untuk kesehatan reproduksi ini kita akan membahas tentang PMS. Ini bukan yang period menstruation syndrome ya Bu Firda. Ini kita lebih ke penyakit menular seksual. Bagaimana sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu tahu lebih dalam lagi tentang PMS sendiri itu apa sih Bu Firda? Iya, jadi gini Bu Atin sama teman-teman semuanya, bahwa yang namanya PMS itu penyakit menular seksual, di mana penyakit itu disebabkan karena akibat dari seksual yang kurang baik. Artinya lebih dari satu pasangan, kemudian tidak adanya kesadaran kebersihan, seperti itu. Jadi penyakit seksual ini pada umumnya Bu Firda ini terjangkit atau menjangkit pada pelaku seksual. Betul. Yang dilakukan tidak hanya pada satu pasangan. Hari ini kita akan membahas yang pertama ada kondiloma acuminata Bu. Kemudian yang kedua ada gonore. Setelah itu ada yang namanya vaginitis. Vaginitis. Setelah itu ada herpes simplex. Kemudian ada sifilis. Jadi ada 5 ya yang insya Allah nanti akan kita bahas lagi, kita sharing, kita belajar lagi bareng Bu Firda. Kemudian Bu Firda, ini tadi kan 5 jenis penyakit ini yang paling sering muncul di Indonesia. Nah, ini kan ada anak-anak, ada orang tua, ada remaja. Nah, dari penyakit-penyakit ini, PMS ini yang paling sering terjangkit atau yang paling sering mengalami penyakit ini tuh di tingkatan mana? Paling sering Bu Atin biasanya itu menjangkit remaja. Remaja. Dikarenakan kenapa? Karena biasanya remaja itu masih proses untuk mencari pengetahuan. Nah, biasanya ketika remaja itu sedang kepo ya, mungkin istilahnya terlalu bersemangat untuk mencari tahu sesuatu. Ini rasa keingintahuan tinggi. Nah, itu biasanya sering mendapatkan informasi yang salah gitu. Nah, itu juga kan untuk materi sistem reproduksi ini itu juga sering kalinya masih dianggap tabu. Iya, betul. Kenapa? Kenapa kok kita membahas ini? Kenapa kok kita membahas ini? Padahal ya Bu Firda itu juga penting karena itu sekali berada di tubuh kita dan kita wajib untuk menjaganya. Iya, betul sekali. Nah, langsung saja Bu Firda, mungkin yang dari kelima tadi kita akan menjelaskan yang mana dulu nih Bu Firda? Yang pertama nih sudah bisa kita lihat bersama-sama. Di sini ada gambar dari penyakit namanya kondiloma acuminata. Di belakang kami ini warnanya cantik, warnanya pink. Betul, kemudian warnanya cantik. Ada tonjolan-tonjolan. Nah, ini salah satu wujud dari kondiloma acuminata. Nah, Bu Firda, boleh minta tolong untuk dijelaskan. Ini tuh asalnya dari mana? Penyebabnya dari siapa?
kemudian ciri-cirinya penyakitnya ini bagaimana, dan gejalanya yang dialami penderita itu seperti apa. Iya. Oke, Bu Atin, terima kasih. Jadi untuk kondiloma acuminata ini disebabkan oleh virus yang namanya papilloma humanus. Oke, virus dan papilloma. Iya, ini ditularkan melalui adanya luka dari penderita. Jadi kalau seorang penderita mengalami kondiloma acuminata itu ketika dia tergores atau bergesekan itu akan menimbulkan luka dan ada darahnya biasanya. Nah, itu ketika bergesekan dengan kulit orang sehat akan tertular. Oke, itu tadi berarti cara penularannya karena adanya gesekan luka tadi. Ini biasanya berada di alat kelamin juga. Sekitar alat kelamin juga. Kemudian gejalanya yang mungkin dialami oleh penderita ini apa, Bu? Gejalanya, jadi masa inkubasinya itu antara 3 minggu sampai 8 minggu. Nah, biasanya saat masa inkubasi itu si penderita akan mengalami demam, kemudian nyeri di sekitar alat kelamin, kemudian nyeri saat buang air, seperti itu. Kalau untuk laki-laki biasanya saat saat ereksi itu juga terasa nyeri gitu. Oke, pemirsa, lanjut saja kita ke yang kedua yaitu gonore. Ini gambar di layar sudah dijelaskan, ada gejala gonore pada wanita dan pada pria. Jadi kalau yang gonore ini, Bu, ini disebabkan oleh bakteri gonore dan dia itu ditularkan juga yang pertama pasti dengan berhubungan seksual, kemudian kurangnya jaga kebersihan. Nah, biasanya kurang jaga kebersihan ini apa yang kurang bersih? Biasanya handuk dan juga pakaian dalam yang jarang ganti, kemudian dalam kondisi lembab. Itu menjadi sarang pertumbuhan dari bakteri gonore itu tadi. Kemudian ini Bu Firda, saya masih penasaran. Kata lainnya nih yang biasanya sering ada di masyarakat dari penyakit gonore ini apa sih? Kencing nanah, Bu. Kencing nanah. Iya, masyarakat sering nyebutnya sebagai penyakit kencing nanah karena ketika si penderita itu mau buang air, itu keluar nanahnya, makanya disebut kencing nanah. Ini cukup menarik, lebih kita akan menggali lagi yang penyakit yang ketiga yaitu genital herpes. Genital herpes ya. Bu Firda, kalau genital herpes ini dia disebabkan oleh apa sih? Dari kalau yang tadi kondiloma tadi bakteri, kemudian gonore itu tadi virus, dan sekarang yang genital herpes ini disebabkan oleh siapa? Kalau genital herpes ini juga sama sih, dia disebabkan oleh virus, namanya herpes simplex virus. Kalau dirumuskan jadi HSV2. Oke, HSV2 ini masuknya ke jenis yang berbeda ya. Bu Firda, ini tadi kan hampir sama nih, kalau kita lihat gambarnya ini hampir sama dengan kondiloma. Apa sih yang membedakan antara genital herpes dengan kondiloma tadi? Jadi bedanya dengan kondiloma, kalau dilihat secara kasat mata, Bu ya, genital herpes ini terlihat lebih strong, dia lebih kuat, dan cairan yang ada di dalam lubang-lubangnya itu lebih keruh. Cairan yang ada di bintik-bintiknya ini juga di tonjolannya ini lebih keruh juga. Kalau kita lihat lagi yang kondiloma tadi kan warnanya agak pink cantik gitu, dan bening bening, cairannya bening. Kemudian kalau sedangkan yang genital herpes ini lebih keruh dan dia lebih kecil-kecil juga ya. Lebih kecil-kecil dan lebih kuat, Bu. Lebih kuat dalam artian ketika dia mengalami gesekan dengan kain atau dengan kulit yang dia itu nggak terlalu menggesek, dia nggak akan berdarah. Oh, dia lebih strong. Selanjutnya nih, ini gejalanya masih bagaimana gejalanya yang genital herpes ini, Bu? Kalau yang genital herpes ini ketika penderitanya itu mengalami penurunan imun, biasanya disertai demam, kemudian ada rasa gatal, panas, ada ruam-ruam di area kelamin gitu ya. Kalau yang imunnya lumayan bagus biasanya tidak disertai demam. Jadi biasanya tuh tiba-tiba nih langsung ada ruam, tiba-tiba besoknya ada bintik-bintik kayak gitu. Nah, ini sangat menarik, Bu Firda. Saya penasaran lagi untuk yang selanjutnya, yang ke penyakit selanjutnya. Iya. Ada yang namanya ini. Ini ada gambarnya. Ini beda lagi. Ini sepertinya ada gambar organ
bagian dalam organ reproduksi pada wanita. Ini ada yang di lingkari ini ada di leher rahim. Nah, Bu Firda boleh minta tolong dijelaskan ini penyakit apa sih? Iya. Di sini. Terima kasih buatin. Jadi yang kita lihat bersama-sama ini adalah penyakit vaginitis. Ya, atau sering disebut dengan radang pada vagina. Radang pada vagina. Radang pada vagina ini disebabkan oleh apa? Ada peradangan, makanya ada namanya vaginitis. Iya, betul. Vaginitis kata yang belakang is itu kan berarti artinya radang. Ada peradangan pada bagian vagina. Ini disebabkan oleh apa, Bu Firda? Disebabkan oleh makhluk kecil, mungil, namanya Candida albicans. Candida albicans. Ini sepertinya masuk ke jamur. Iya, kelompok jamur ya, Bu Firda, atau fungi. Nah, di sini Candida albicans ini dia menginfeksi bagian vagina dan dalam vagina hampir sampai ke leher rahimnya itu. Ini kalau di sini ditulis nama ininya ya, nama ilmiahnya ya, Monila vaginitis. Nah, boleh dijelaskan Bu Firda ini gejala-gejalanya ataupun ciri-cirinya bagaimana tentang vaginitis ini? Iya, jadi ciri-cirinya itu kalau masih awal, masih stadium awal, dia tuh hampir sama seperti kandidiosis. Seperti keputihan. Ya. Tapi bedanya dengan keputihan, kalau keputihan itu kan cairannya antara bening sampai putih gitu ya. Kalau vaginitis ini lebih ke keruh dan berwarna kuning. Betul. Kira-kira ini tuh saya jadi penasaran. Apakah juga menjangkit maksudnya terjangkitnya di usia berapa, Bu? Yang sering terjangkit untuk ini vaginitis ini? Berdasarkan beberapa artikel yang pernah saya baca, Bu, yang paling sering mengalami vaginitis itu antara usia 20 sampai dengan 35 tahun. Jadi usia produktif itu biasanya. Ya Allah. Dan ini tuh gejalanya apa, Bu, yang dialami oleh penderitanya ini selain keluarnya cairan tadi yang agak putih kekuningan ya? Iya. Biasanya juga disertai demam. Hampir rata-rata semua penyakit menular seksual ketika si penderita imunnya tidak bagus, dia mengalami demam terlebih dahulu. Ya, karena mungkin ada masa inkubasi dari bakteri atau virus yang menyerangnya. Kemudian juga sama ini ketika berhubungan seksual juga akan merasakan nyeri yang hebat, kemudian tidak jarang juga kadang ada pendarahan. Iya. Kalau yang ini tadi perbedaannya untuk yang keputihan tadi atau mohon maaf tadi penyakit yang keputihan tadi apa? Kandidosis. Kandidosis tadi warnanya ya? Iya, dari warna. Lebih encer atau lebih keruh? Lebih pekat nih. Keruh, lebih pekat, dan dia seperti kekentalannya itu agak lumayan kental gitu daripada kandidosis. Gitu ya, tidak begitu encer gitu ya. Bahasanya encer ya, Bu. Betul. Dan dari segi bau, Ibu. Oke. Jadi kalau kandidiosis itu tidak terlalu menyengat, tapi kalau vaginitis ini baunya itu menyengat dan tidak enak untuk dia. Ini kira-kira disebabkan oleh apa kok bisa mengalami kandidiosis ini, Bu Fir? Kalau untuk kandidiosis biasanya anak-anak yang usia pubertas itu disebabkan juga karena kurangnya pengetahuan, kembali lagi kepada kebersihan, kemudian kurangnya perhatian orang tua. Saat biasanya anak-anak usia SMP nih mau menstruasi, awal-awal masih menstruasi itu kan kadang dia itu takut untuk bercerita dengan orang tuanya. Akhirnya ya begitu, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, kemudian harusnya menggunakan pembalut, tapi dia belum paham, akhirnya menggunakan yang lain. Menjaga kebersihan juga kurang. Jadi sangat penting pendidikan seksual itu untuk anak-anak. Tidak hanya dimulai saat anak-anak remaja, tapi bisa dimulai dari sejak dini. Pendidikan seksual sejak dini. Selanjutnya, ini kita yang terakhir nih. Sayang sekali sebenarnya kalau kita membahas yang terakhir, yang penyakit. Ini ada, Masya Allah, Subhanallah ya, ini ada gambar. Sepertinya ini dilihat dari mikroskop ya, Bu? Iya. Ini ada Treponema pallidum atau
Sifilis, penyakit pada sifilis. Nah, dan kalau sifilis ini juga ada kategorinya, Bu. Oh, ada kategori. Ya, jadi ada kategori sifilis kongenital, ada sifilis akuista. Oke, apa perbedaannya antara itu dua itu, Bu? Iya. Kalau kongenital itu ditularkan dari ibu ke janinnya. Nah, kalau yang akuista itu dari sama orang dewasa yang mungkin juga perilaku seksualnya kurang bagus, seperti itu. Akhirnya menular dari situ. Gejalanya, Bu Firda, gejala dan ciri-cirinya penderita ini tuh apa? Biasanya kalau yang bisa dilihat nih secara langsung, biasanya ada seperti ruam atau kayak luka melepuh gitu di bagian tangan dan juga kaki. Jadi tidak hanya di bagian di alat kelaminnya ya, mohon maaf, di bagian alat kelamin, tapi terlihat juga di bagian tangan dan kaki. Masya Allah. Kita sudah membahas 5 jenis penyakit menular seksual. Sekarang dari kelima itu, Bu Firda, faktor pendukungnya itu apa saja sih yang dapat menyebarkan penyakit itu lebih cepat? Ya, biasanya yang kasus paling sering, Bu, faktor yang paling mempengaruhi itu adalah faktor lingkungan dan keluarga. Faktor lingkungan dan keluarga? Iya, faktor lingkungan, di mana seorang remaja itu kan dipengaruhi oleh teman-temannya, dipengaruhi oleh tetangga-tetangganya. Kalau dia hidup dalam lingkungan yang negatif, artinya di situ tidak ada norma-norma agama yang diterapkan di situ, maka si remaja ini tidak jarang akan terpengaruh kepada kehidupan yang negatif itu tadi. Selain itu, Bu Firda, seberapa pentingkah edukasi ini? Edukasi kesehatan reproduksi, ini kalau ini terutama pada remaja ya, seberapa pentingkah? Kalau menurut saya sangat penting sekali, Ibu. Karena dikarenakan ya remaja itu masih usia yang rentan, dan juga rasa ingin tahu mereka tinggi, kemudian suka mencoba hal-hal baru. Maka dari itu teman-teman dari remaja-remaja itu harus didampingi. Berarti untuk pendidikannya ini harus didampingi. Betul. Dengan yang tepat. Yang tepat. Terutama juga pada keluarga. Betul. Yang ibu menjadi apalagi benteng dasar untuk anak-anak, masa depan anak-anak. Nah, apa, Bu, himbauan untuk masyarakat tentang edukasi penyakit menular seksual ini? Iya. Apa yang bisa disampaikan untuk himbauan terhadap masyarakat? Oke, himbauan saya untuk masyarakat, yang pertama, masyarakat itu kita sebagai masyarakat ya, Bu, harus bisa open minded. Iya. Jadi harus bisa menerima informasi yang baik dan bisa diterapkan. Nah, biasanya kalau misal masyarakat yang masih awam atau belum begitu mengenal medis begitu ya, biasanya ini informasi apa sih, belum waktunya anakku dapat itu. Nah, itu sebisa mungkin untuk dikurangin pemikiran yang seperti itu. Saya ingin memberikan pesan kepada terutama remaja, kemudian remaja yang menuju dewasa, artinya di sini mahasiswa SMA itu kan proses menuju dewasa ya, Bu. Pesan saya adalah semua yang ada di dalam tubuh kalian itu adalah harta berharga milik kalian. Harus dijaga sebaik mungkin. Jangan sampai itu rusak hanya karena kecerobohan kita, hanya karena kesenangan sesaat, ya, Bu ya. Jadi usahakan kalau itu sudah ada di tubuh kalian, yaitu milik kalian, bukan milik orang lain yang belum waktunya untuk dimiliki ya, dalam artian belum halal gitu ya. Iya. Kalau Bu Atin punya closing statement juga? Jadi kalau tadi Bu Firda sudah menyampaikan adanya kita menjaga diri kita ini adalah apa yang ada di dalam diri kita ini adalah milik kita. Betul. Dan menjaga itu merupakan salah satu wujud kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan segala kesempurnaan kita. Betul. Dengan tubuh yang sempurna, tubuh yang sehat, organ tubuh yang sehat, itu merupakan karunia Allah, nikmat Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita ya. Betul. Mungkin ini saja cukup, Bu Firda? Insya Allah cukup. Oke. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Ya, itu saja Bu Firda. Ketemu lagi, semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.